We are from Group 6, from the Social Linguistic course under the supervision of Miss Miklin Hayas Pede. And before we start, let me introduce my name first. My name is Hermawan. My name is Roslinda. My name is Inaya Fitriaulia. My name is Nur Azita. My name is Rikdal. And in this video, we will conduct an interview with members of the Mandar-speaking community on the topic of language and culture. So guys, enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Profesi saya sehari-hari itu sebagai guru di madrasah. Jadi pertanyaan pertama dari kelompok kami adalah, apakah bahasa Mandar masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari? Ya, bahasa Mandar masih kalau di sekitar di sini di Tinambung masih ada. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu menurut Bapak apakah ada perbedaan antara penutur bahasa Mandar di daerah pesisir dan pegunungan, baik itu dialek atau logatnya? Ya, jelas ada perbedaan dialek lah atau logat. Bahkan ada biasa perbedaan kata. Kalau misalkan antara generasi tua dan muda Pak, apakah ada perbedaan tersendiri, misalkan perbedaan cara berbicaranya baik itu dialek maupun logatnya juga? Ya, ada. Bahkan sesama bersaudara saya itu ada perbedaan tekanan katanya begitu ya. Ada. Baiklah, selanjutnya dari pertanyaan saya itu bagaimana sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Mandar dibandingkan bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi formal dan non formal? Ya, kalau dalam konteks komunikasi non formal, misalnya kehidupan keseharian itu bisa di pasar, ya sekedar di sini di lingkungan itu masih sering menggunakan bahasa Mandar, bahasa daerah. Tapi kalau di dalam konteks formal, misalnya di sekolah, di instansi itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Terus pertanyaan selanjutnya dari saya juga, bagaimana pandangan Bapak tentang kemampuan generasi muda dalam berbahasa Mandar secara aktif maupun pasif? Ya, kalau kemampuan berbahasa daerah, misalnya berbahasa Mandar untuk generasi saat ini bisa dikatakan mengalami kemunduran. Artinya ini bahasa Indonesia lebih sering digunakan daripada bahasa Mandar. Contoh kasusnya juga mungkin dari kita ya? Ya, kan mungkin rata-rata dari Mandar. Ya, walaupun kadang ada kata yang berbeda. Iya. Pertanyaan selanjutnya, baik dari saya Pak. Iya. Pertanyaannya, menurut Bapak sejauh mana bahasa Mandar masih digunakan oleh generasi muda dan faktor apa saja yang memengaruhi pilihan bahasa mereka? Ya, salah satu faktor yang mengaruhi pilihan bahasa mereka itu sebenarnya kalau saya lihat kan lebih anak-anak sekarang itu kan ya bisa dikatakan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi baik media sosial, baik sesama temannya itu. Jadi yang mempengaruhi itu ya itu media sosial itu lebih banyak mengonsumsi bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Mungkin penggunaan bahasa daerah itu di tingkat keluarga saja. Oh iya. Ada juga yang mungkin bahasa daerahnya di keluarga juga kurang. Ya, betul. Seperti itu mungkin karena kedua orang tuanya yang jarang menggunakan bahasa daerah. Ya, betul. Ya, betul. Dan selanjutnya, Saya perkenalkan saya Miss Dawarulia. Jadi menurut Bapak bagaimana posisi bahasa Mandar di masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda? Ya, posisi bahasa Mandar saat ini bisa dikatakan agak terancam sebenarnya dalam artian anak-anak muda atau anak-anak sekarang lah bisa dikatakan mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi, terutama di kota-kota kecamatan itu. Ya mungkin di daerah misalnya di bagian pedalaman mungkin menggunakan bahasa daerah. Tapi untuk di daerah perkotaan, misalnya di kelurahan-kelurahan ini ya saya lihat penggunaan bahasa Indonesia itu sangat sering. Saya Muhammad Ishak SPD, Dewan Ekbi.
biasa orang Padeka. Nah, profesi keseharian ya jadi guru seni budaya di PTD SMA Negeri Jawa Timur, terus kerja kesehatannya juga pekerja kebudayaan, pekerja kesenian. Baik, perkenalkan saya Rizla Aurelia. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana Anda menilai peran bahasa Mandar dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat saat ini? Ya, saya kira kalau kita berbicara peran, tentu sangat banyak manfaat yang kita bisa lihat, bahwa pembentukan untuk menjadi manusia per hari ini dengan bahasa itu kan sangat pasti relevan, sangat punya kontribusi yang besar. Orang mau sekolah dengan hari ini dengan pendekatan media bahasa itu kan sangat memiliki peran yang penting. Apapun yang menjadi hal dalam perilaku kita sebagai warga Sulawesi Barat, ya, secara Mandar pada umumnya kan semuanya kan berangkat dari bahasa dengan nilai tersendiri, karena salah satu bagian pemajuan kebudayaan itu kan bahasa. Nah, mau tidak mau dengan kehadiran bahasa ini menjadi satu identitas bagi setiap sub-sub kultur atau kultur budaya masyarakat itu. Dengan hadirnya bahasa menjadi hal yang terpenting untuk membangun komunikasi kepada seluruh manusia yang ada di sini dalam membangun peradaban. Jadi peradaban bisa per hari ini kita bisa saksikan di mana-mana, kan mau tidak mau lahir daripada konsep bahasa itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada next. Baik, pertanyaan kedua. Iya. Menurut Bapak, apakah menurut Bapak bahasa Mandar mudah dipelajari oleh orang luar atau bukan penutur asli Mandar? Persoalan mudah dan tidak mudah kan tergantung sesungguhnya. Ya contoh kan sederhana gini. Satu, apanya yang susah sementara itu adalah produk warisan. Sementara bahasa Inggris kira-kira, bahasa Cina, bahasa Arab, memang kita punya. Bahasa Thailand memang kita punya. Tapi ada orang yang bisa tidak? Dengan seenteng seperti layaknya mereka berbahasa asing. Berarti tergantung kemauan seseorang. Jadi penutur orang luar itu tentu dengan belajar, ya namanya orang belajar pasti ada tantangan, ada halangan, ada hambatan tentunya. Karena pelafazan di kita ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, banyak hal-hal yang kadang biasa bahasa kan biasa terkadang salah penyebutan, salah makna. Contoh hari ini ya, penyebutan perahu sandek. Jadi kan orang ketika itu dituliskan sandek itu memiliki huruf K, itu kan padahal kita mendengarkan itu sesungguhnya itu kan tanda baca. Tapi orang malah menuliskannya per hari ini kan kata sandek. Nah, ini juga pasti akan punya pengaruh ke depan. Jadi ketika tata bahasa sudah mengalihkan tanda baca menjadi huruf, itu kan sangat berbeda tanda baca dengan huruf. Nah, contoh tori. Sementara kita mengajarkan kasihan saya, ya. Tori itu kan memotong. Nah, sementara seumpamanya naraya tori di Kampung Jawa, saya sebenarnya mau ke, maksudnya itu dia mau ke Wonomulyo sebentar, tapi mau nggak nih tori, berarti saya mau sebentar ke Wono itu dipotong. Nah, contoh tedong tidak ada di sini, cuma pengucapannya mau itu terong, zong. Jadi kita tuh jadi ini mau palepak nih tadi ini rapat lebar itu palepak makhraj al-huruf ra za sa sa kalau penyebutan itu. Jadi sesungguhnya muak nyusah mangali intinya muak manarang mangali kamalumu itu palepak hari ini. Lidah kita agak mudah sebenarnya berinteraksi dengan sangat mudah. Jadi prinsipnya sesungguhnya muak melo guru pasti mubahan, pasti Anda tahu. Tapi mando melo guru apa itu
Karena itu tadi, bahwa pembiasaan itu penting supaya apa? Supaya itu menjadi karakter. Nah, sesungguhnya ini hal yang mudah dan mesti harus dilestarikan. Bayangkan contoh ya, orang jauh di pegunungan, saudara anak kita atau teman kita yang pegunungan, tapi kuliahnya atau sekolahnya santri. Tetapi ini kan bahasa Arab dia pelajari, tapi kenapa dengan sangat mudah mereka hafal? Karena itu pembiasaan. Nah, sama halnya dengan hal ini, lestari budaya kita karena kesadaran itu. Jadi harus ada kesadaran kolektif. Masa bagian itu, ya mesti seorang guru itu sama sudah berusaha lah, dia berusaha. Kan awalnya kan adakah bahasa hari ini yang tiba-tiba bisa diterima? Pasti sebelum menjadi bahasa yang dikonvensionalkan, pasti akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Memitotori, mitotori. Nah, dia misal magunga loka, dia mau uti, dia mau pau, dia mau mangga, dia mau kaci, dia mau tuisan, dia mau lomo, dia mau minna, dia mau beras, dia mau baras, dia mau tolean, dia mau rambutan. Tapi itulah khasana sesungguhnya. Dan itu mesti kita bangga memiliki khasana-khasana dengan perbedaan-perbedaan bahasa itu menjadi sebuah kekuatan secara kolektif.